Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Pancasila RE akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Gifari dengan NIM 1202100063 dari Prodi Teknik Sipil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirski Baudin, NIM 1202100174 dari Prodi Teknik Sipil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Prawiditya dengan NIM 120210212 dari Prodi Teknik Sipil. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Lalu kemudian ada 3 perumus yang merumuskan dasar-dasar dari Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dengan isinya adalah yang pertama peri kebangsaan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Mr. Supomo dengan perumusannya yang berjumlah 4. Yang pertama kekeluargaan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga musyawarah, dan yang keempat keadilan rakyat. Lalu ada yang terakhir yaitu karya Insinyur Soekarno atau rumusan Insinyur Soekarno yang berisi yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar negara disebut dengan Pancasila. Pidatonya tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pidato Soekarno menutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan satu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno lah yang paling diterima oleh semua anggota yang hadir dalam rapat. Dibentuk panitia 8 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia ini beranggotakan Muhammad Hatta, Sutarjo, Kartohadikusumo, Kiai Haji Wahid Halim, Ki Bagus Hadikusuma, Oto Iskandar, Muhammad Yamin, dan AA Maramis. Tugas panitia 8 adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Setelah persidangan pertama selesai, diadakanlah proses selama 1 bulan atau lebih. Setelah dibentuknya Panitia 8 oleh Insinyur Soekarno, Panitia 8 mengadakan rapat di gedung kantor besar Jawa Hokokai atau lapangan Banteng untuk membahas rancangan pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar dan mengelompokkan usulan anggota menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 sendiri pun terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, AA Maramis, Abdul Kahar Muzakar, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Joso Kusumo. Panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada sidang BPUPKI kedua, ada yang menolak dengan sila pertama, yaitu J. Latuharhari. Beliau menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain atau intoleran. Dr. Andes Muhammad Hatta mendengar kabar bahwa adanya keberatan dengan sila pertama.
khususnya di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama dasar negara yang termuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dari seorang perwira Kaigun Angkatan Laut Jepang. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam dasar negara. Akhirnya dicapai kesepakatan mengganti kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pukul 11.30, sidang PPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota. Sidang ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan yang disepakati yaitu: Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu lahirlah Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Merdeka!